Pada saat festival pertengahan musim gugur, atasan tidak memberi cuti. Aku tak tahan menulis di grup. Kenapa harus bos? Tidak ada keluarga yang perlu berkumpul. Malam itu, seorang nenek tua melayang ke dalam mimpiku dengan sepatu bordir, mencengkeram telingaku, berkata, keberanianku yang tak takut mati ini sangat menggugah selera dia. Dia memutuskan untuk mengaturkan seorang istri untukku. Keesokan harinya, atasan perempuan berkarakter S dengan telinga memerah berdiri di depan mejaku. Menggigit gigi, dia membuka mulut. Nenek buyutku bermimpi semalam dan berkata bahwa aku harus menikah denganmu, bajingan. Saat itu, kopi di tanganku langsung tersemprot ke keyboard. Liu Ruyan, dia adalah manajer tim proyek kami, yang diakui perusahaan sebagai wanita S yang cantik. Saat ini berdiri di depanku. Telinganya memerah sampai seolah bisa meneteskan darah. Ekspresinya seperti menelan seekor kodok hidup. Tanganku yang sedang mengelap keyboard terhenti. Kau berkata apa? Aku hanya perlu mengatakannya sekali saja, sudah memalukan. Tidak akan mengatakannya 2 kali. Suara dia ditekan sangat pelan. Pandangan matanya melayang ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Apakah kau juga bermimpi semalam? Pikiranku berputar cepat. Nenek tua dalam mimpi itu memakai jaket bordir era Republik dengan jepit prak, berbicara dengan penuh semangat. Tarikan pada telingaku sekuat ibuku. Slogan dia, garam yang kumakan lebih banyak daripada langkahmu yang kau jalani. Yang memakai jaket bordir, aku mencoba jepit peraknya. Dia melanjutkan mencengkeram telingaku. Dia mencengkeram telingamu. Liu Ruyan membuka mata lebar. Dia memberitahuku supaya aku tidak membencimu. Katanya, meskipun kamu agak suka ngomong kasar, tapi hatimu tidak buruk, bahkan penilaiannya cocok. Aku, yang lahir pada tanggal 10, sudah hidup 26 tahun. Aku telah menyaksikan banyak hal aneh. Lagi pula tidak banyak orang di grup perusahaan. Namun leluhurku mengirim mimpi memaksa pasangan yang tidak cocok. Hal ini memang melampaui pemahamanku. Jadi, kau percaya? Aku bertanya pada Liu Ruyan. Dia terdiam selama 2 detik. Orang normal akan mendengar nenek buyutmu yang sudah meninggal mengirim mimpi agar kamu menikah denganku. Reaksi pasti terasa absurd dan tidak masuk akal. Kamu sakit ya? Tapi dia hanya mengerutkan alis. Dia berkata, aku merasa sangat sulit. Bukan absurd, tapi sulit. Ungkapan itu sesaat melintas di kepalaku. Tapi aku tidak sempat memikirkannya lebih dalam. Karena dari bagian istana terdengar suara Hekiang. Pada tanggal 10, kopimu membuat berkasku basah. Liu Ruyan cepat kembali dengan ekspresi es. Dia melemparkan satu kalimat. Jangan ada yang membicarakan hal ini. Dia berbalik dan pergi. Suara sepatu hak tinggi menepuk lantai terdengar cepat dan mendesak. Aku menatap punggungnya. Biarkan saja. Seolah tidak pernah terjadi. Seorang nenek yang sudah meninggal membuat orang muda yang masih hidup menikah. Jika ditempatkan dalam konteks normal apapun, itu setara dengan tingkat pendaftaran ke psikiater. Anggap saja itu mimpi abstrak. Masalahnya adalah nenek buyut. Dia tidak berpikir begitu. Sore itu, aku bertemu Liu Ruyan di ruang minum. Dia sedang mengambil air panas. Melihat aku datang, tangannya sedikit terhenti. Lalu berpura-pura tidak melihat. 2 orang dewasa di ruang minum seluas 3 meter persegi mempersembahkan sebuah. Kamu tidak ada, aku juga tidak ada. Sebuah seni pertunjukan. Sampai dia selesai mengambil air. Dia berbalik dan menabrakku tepat. Air panas tumpah. Sedikit menetes ke punggung tanganku. Tidak apa-apa, kan? Wajah esnya pecah menjadi celah. Dia mengulurkan tangan ingin melihat tanganku. Pada saat menyentuh, dia kembali menariknya. Cepat seperti tersengat listrik. Aku melihat punggung tanganku. Ada bercak merah kecil. Tidak sakit, tapi aku memutuskan untuk berpura-pura. Menggaruknya, dia mengerutkan alis, terasa panas tapi masih bisa. Mungkin harus dipotong lengan. Dia memutar matanya dan pergi. Saat keluar dari ruang istirahat, dia menoleh, memberi tatapan padaku. Hanya satu tatapan. Punggung tanganku tiba-tiba tidak sakit lagi. Tidak, sebenarnya tidak pernah sakit. Tapi tatapan itu membuatku merasa terlalu kuno. Pengaturan ini memang abstrak. Tampaknya juga tidak sepenuhnya tak dapat diterima. Berhenti. Nomor 10, kamu harus lebih sadar. Keesokan harinya, dalam rapat mingguan departemen, Liu Ruyan berdiri di atas panggung membahas Q4 bagian 7. Terstruktur jelas, kecepatan bicara stabil, standar. Siapa yang berani melamun?
Aku akan membunuh Aura siapapun. Aku duduk di barisan paling belakang. Ponsel tersembunyi di bawah buku catatan, menonton ke-6 santai. Lalu dia memanggil namaku. Nomor ke-10. Bagaimana progres proposal klien yang kamu tangani? Aku meletakkan ponsel, membuka mulut dan berkata, hampir selesai. Hanya tinggal menulis selesai, kan? Seluruh tim tertawa. Aku juga ingin tertawa, tapi tidak berani. Setelah rapat, aku menghentikannya di koridor. Ada supervisor. Kamu tidak boleh mempermaini aku begitu. Setidaknya beri sedikit muka pada proposal. Besok ajari dia, bahkan tidak menatapku sekalipun. Ini tidak masuk akal. Besok oke. Tetap es. Jangan sebut nenek buyut. Raja Jade datang. Dia juga tidak memberi muka. Malam itu aku tidur seperti biasa. Lalu nenek buyut muncul lagi. Dia duduk di dalam mimpiku. Di kursi mahoni mewah, dia mengangkat kaki sambil minum teh. Begitu melihatku, dia meletakkan mangkuk teh. Anak nakal, siapa yang membiarkanmu berbicara begitu dengan cicit perempuanku? Aku, ya, apa yang aku katakan? Nenek buyut berdiri. Sepatu bordirnya berderak keras, mendekat ke depanku. Aku belum sempat bereaksi. Sekali tamparan langsung menghantam wajahku. Kamu dengan istrimu keras kepala, malah memukulmu. Bagaimana rasanya dipukul di wajah dalam mimpi? Sangat sakit, dan setelah bangun, wajah masih terasa terbakar. Aku menatap cermin 3 kali. Tidak ada bekas tamparan. Tapi sensasi itu begitu jelas, bukan seperti mimpi. Aku mulai meragukan, apakah wanita tua ini membawa mesin fisika dunia bawah juga? Aku menahan. Lagi pula dia adalah nenek buyut, jadi keesokan harinya, aku lagi melanggar. Saat makan siang, Liu Ruyan lewat kantin. Aku sedang mengobrol sombong dengan He Qiang. Suaraku agak keras. Kataku, bos di tim kami terlalu santai. Apakah dia mendengarnya? Aku tidak yakin. Tapi malam itu, nenek buyut menghukumku dalam mimpi dengan memaksa berlutut di papan cuci. Papan cuci dalam mimpi itu masih kayu tua. Lututku terasa nyeri berderak, mengatakan istrimu buruk. Nenek buyut duduk di samping, mengupas biji bunga matahari dengan kaki terangkat, menonton aku berlutut sampai fajar. Nenek buyut, itu bukan istriku. Apa yang kau katakan? Dia memang istriku. Aku salah. Keinginan untuk bertahan hidup tak mengenal baik atau buruk. Aku patuh menyelesaikan rencana itu. Keesokan harinya ketika menyerahkannya ke Liu Ruyan, sikapnya sangat baik, belum pernah ada sebelumnya. Kak Liu, lihatlah apa yang perlu diperbaiki. Aku langsung merasakan tatapannya padaku. Seperti melihat makhluk yang tiba-tiba berubah jenis. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Aku pikir nenek buyut sudah tenang, naif. Pada siang hari ketiga, Liu Ruyan bertemu aku di kantin. Dengan wajah tanpa ekspresi, melewati sisiku. Bahkan tidak memberi tatapan. Apakah aku terbiasa dengan gunung es? Tapi malam itu Liu Ruyan bermimpi. Bagaimana aku tahu? Karena dia memanggilku ke ruang rapat pagi-pagi. Menutup pintu. Ekspresinya di wajah sangat rumit. Seperti sembelit dan terharu sekaligus. Apakah kamu pernah menyelamatkan kucing liar waktu kecil? Aku terkejut ketika dia bertanya. Yang bersembunyi di kotak kardus di pinggir jalan saat hujan. Kamu melepas jaketmu, membungkusnya dan berlari 3 blok. Membawanya ke klinik hewan. Bulu kudukku berdiri. Ini saat aku kelas 3 SD. Ibuku bahkan mungkin tidak ingat. Kamu juga menggendong teman sekelas yang demam ke rumah sakit sejauh 2 km. Bagaimana kamu tahu? Kamu tebak Liu Ruyan menggosok alisnya. Hati, nenek buyut memutar ke-6 definisi tinggi untukku, yang dilengkapi dengan musik latar. Aku terkejut. Dia menaruh cuplikan ke-6 masa kecilku dalam mimpimu. Suara Liu Ruyan bergetar dengan sedikit rasa menggigit. Dan ada narasi yang berkata, lihat, kan? Anak ini memang suka ngomong terus. Camilannya seperti daging. Aku tidak tahu apakah harus terharu atau merasa malu secara sosial. Nenek buyut, kamu ngapain? Kamu ini sedang mengatur perjodohan untukku. Jadi situasinya sekarang adalah, aku membersihkan tenggorokanku, berusaha tetap rasional. Aku membuatmu marah. Dia memukulku. Kamu bersikap dingin padaku. Ayahnya, kamu menampilkan kisah gemilangku. Liu Ruyan mengangguk. Layanan purna jual sangat lengkap. Apakah nenek buyutmu bekerja di XAM? Dia tidak menahan diri. Sudut bibirnya bergerak sedikit, meskipun hanya beberapa sepersekian detik. Tapi aku melihat gunung es itu retak. Lingkup bisnis nenek buyut lebih luas daripada yang kupikirkan.
Teman gue tidak tahan dengan penjualan agresif. Dia biasanya menganggapku saudara, seorang pria kasar yang santai. Sahabatnya yang diam-diam menyukai Liu Ruyan. Milisi 100 tahun selama 3 tahun penuh. Bai Ningbing, orang bagian keuangan, dijuluki ular putih beracun. Setiap kata yang diucapkannya seperti pisau, senyumnya pun berlumuran darah. He Qiang tidak berani mengungkapkan perasaannya di depannya, bahkan tidak bisa menyusun kalimat lengkap. Siang itu, aku dan He Qiang makan di kantin. Dia tiba-tiba menghentikan sumpitnya, wajahnya menjadi pucat. Malam tadi, apakah kamu juga bermimpi? Suaranya bergetar. Kamu juga menjadi seorang nenek tua. He Qiang yang memakai jaket bordir mengangguk dengan cepat. Dia berkata dia melihatku dengan baik. Sangat kuno, tahan dipukuli, dan lain-lain. Aku memotongnya. Kata aslinya tentang tahan dipukuli. Wajah He Qiang menjadi hijau. Lalu dia berkata ingin menunangkan Bai Ningbing kepadaku. Memintaku besok secara inisiatif mendekatinya. Aku meletakkan sumpit. Nenek buyut, bangunlah sedikit. He Qiang mendekati Bai Ningbing. Seperti domba masuk ke mulut harimau. Memang pada sore hari itu, Bai Ningbing langsung datang ke departemen kami. Dia menepuk meja Liu Ruyan dengan satu tepukan keras. Suara itu dapat menembus 3 lapisan panel kedap suara. Liu Ruyan, apakah nenek buyutmu membuka biro perjodohan? Liu Ruyan langsung menutup wajahnya dengan telapak tangan. Bagaimana aku tahu orang tua itu memiliki cakupan bisnis seluas itu? Bai Ningbing marah sampai gemetar. Dia muncul dalam mimpiku tengah malam. Bilang apa? Anak bodoh itu sudah menyukaimu selama 3 tahun. Kau tidak menyadarinya. Dia bahkan memutar sebuah rekaman untukku. He Qiang diam-diam membelikanku teh susu. Memutar ulang rekaman CCTV di mejaku. Ternyata dia setiap kali memanfaatkan saat aku tidak ada. Memutar He Qiang yang jauh di sana. Mendengar namanya sendiri. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Tangan yang memegang nampan bergetar hingga sup hampir tumpah. Aku menghela napas. Begitulah. Kami berempat terpaksa menjadi aliansi yang dipilih oleh nenek buyut. Setiap siang kami berkumpul di sudut kantin untuk rapat singkat, berbagi mimpi terbaru, menganalisis pola perilaku nenek tua. Dengan gugup menumpahkan cuka seolah itu kecap, mengisi 1 piring penuh. Bai Ningbing meliriknya, apakah kamu melakukannya sengaja atau memang bodoh? Mendorong makanannya ke piringku. Piringmu sudah tak dapat diselamatkan. He Qiang hampir menangis di tempat. Aku berdiri di samping melihat adegan itu. Tiba-tiba terasa bahwa selera nenek dalam memilih orang mungkin memang luar biasa. Bai Ningbing berkata tajam seperti pisau. Tapi untuk orang seperti He Qiang yang canggung, pisau itu berubah menjadi pisau kecil untuk mengupas jeruk. Terlihat menakutkan. Sebenarnya dia membantu kamu. Tapi aku mengerti. Karena Liu Ruyan juga bersikap begitu padaku. Terlihat dingin. Sebenarnya dia mengawasi kamu. Liu Ruyan melihatku dan berkata, apakah saudaramu yakin bukan nenek buyut yang memilihnya sejak taman kanak-kanak? Aku di depan Bai Ningbing memang hanya setingkat taman kanak-kanak. Momen paling lucu dalam pertemuan 4 orang itu adalah ketika He Qiang melaporkan mimpinya. Dia berkata nenek buyut dalam mimpi mengajarinya cara berbicara dengan Bai Ningbing. Dia menyuruhku memuji Bai Ningbing cantik. He Qiang menatap murung, tapi begitu mulutku terbuka, aku langsung mengucapkan, kamu hari ini tampak tidak terlalu garang. Bai Ningbing, kamu lebih baik. Sekarang langsung tutup mulut. Dia juga menyuruhku mengirim bunga. Aku tanya, sudah dikirim? Mengirimkan bunga Gipsophila. Bai Ningbing menambahkan, dia menaruh bunga di mejaku lalu lari. Bunganya bahkan tidak ada kartu. Aku pikir itu salah kirim. Aku gugup. Aku menulisnya 3 kali. Kartu itu bahkan tidak tahu bagaimana menandatangani. He Qiangmu terlalu berlebihan. Rekan kerja He Qiang terlalu dingin. He Qiang juga seperti Liu Ruyan yang menagih hutang. Dan aku tertawa bersamaan. Pipi Bai Ningbing juga tersenyum sedikit. Tidak lama, aku menyadari hari-hari berlalu begitu saja. Sampai wakil presiden perusahaan, Chan Zi, mulai membuat masalah. Chan Zi orangnya berusia lebih dari 30 tahun. Dia selalu memakai kemeja NBA hasil studi di luar negeri dengan rapi sekali, berbicara dengan perlahan dan tenang. Terlihat cukup elit, tapi dia mengejar Liu Ruyan selama setengah tahun. Mengirim bunga, tas, mengajak makan. Liu Ruyan menolak semuanya. Sikapnya begitu dingin sampai muka dia hampir tidak tahan.
Akhir-akhir ini dia memperhatikan bahwa Liu Ruyan dan aku semakin dekat. Mata elit itu mulai menaruh sesuatu yang lain. Tapi orang yang benar-benar membuat masalah adalah Shen Yuchu. Shen Yuchu adalah rekan departemen kami. Biasanya selalu tersenyum. Sangat sopan kepada semua orang. Tapi sejak keempat kami mulai makan bersama, dia menjadi sibuk. Apa yang dia sibuk? Sudut pengambilan foto sangat rumit. Khusus memotret momen ketika aku dan Bai Ningbing berbicara secara pribadi. Memotong Liu Ruyan dan He Qiang yang berada di samping, lalu mengirimnya ke grup gosip kantor. Pei Wen, mereka berdua akhir-akhir ini sangat akrab, ya. Rumor beredar lebih cepat daripada wifi. Sudah dengar belum? Nomor 10 mengayuh 2 perahu sekaligus. Sambil mengejar Liu Ruyan, juga menggoda Bai Ningbing. Kukak, memang berani menantang bos di grup. Berani sekali. Hari ketika Liu Ruyan mendengar rumor itu, saat dia berbicara denganku, suaranya menjadi dingin 2 tingkat. Bukan dingin seperti gunung es, tapi dingin yang sengaja menjaga jarak. Aku menjelaskan bahwa itu orang yang disukai He Qiang. Bagaimana mungkin aku tidak mengatakan apa-apa? Dia memotongku dengan berkata tidak ada apa-apa. Itu lebih menyakitkan daripada sekadar berkata sesuatu. Yang lebih meledak adalah He Qiang. Dia berlari ke depanku, menempelkan ponselnya ke wajahku. Lihatlah foto-foto ini sendiri. Kamu tahu jelas aku suka dia. Foto-foto itu sudah dipotong orang lain. Di samping ada Liu Ruyan dan kamu. Aku tidak peduli, jelaskan. He Qiang biasanya suka bercanda dan mengganggu aku. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti ini. Matanya merah, tinjunya menggenggam 3 tahun cinta diam-diam pada dia. Bahkan untuk mengucapkan 1 kalimat lengkap kepada Bai Ningbing, aku harus mengumpulkan seluruh keberanian. Namun dia mengira sahabat terbaikku mengkhianatinya dari belakang. Aku membuka mulut ingin berkata apa. Lalu aku menyadari, sialan. Aku benar-benar tidak bisa membela diri. Karena foto-foto itu memang nyata. Hanya sudut dan pemotongannya yang bermasalah. Dan aku tak bisa membuktikan bahwa ketika aku berbicara dengan Bai Ningbing, ada 2 orang di samping. Siapa yang akan mengambil foto panorama saat makan bersama? Membuktikan diri bersih. Bukan seperti melewati pemeriksaan keamanan. Bai Ningbing juga pergi mencari Liu Ruyan untuk menjelaskan semuanya. Namun Liu Ruyan hanya mengucapkan 1 kalimat. Aku tahu pujian itu tidak banyak. Mengerti, 3 kata itu lebih dingin daripada apapun. Bukan kebetulan buruk, melainkan sudah habis terpakai. Aku tak ingin lagi membedahnya. Aliansi 4 orang itu telah hancur. Liu Ruyan sengaja menghindariku. Bai Ningbing marah sampai memecahkan gelas di Departemen Keuangan. Dan nenek buyut tidak mengirimkan mimpi kepadaku selama beberapa malam berturut-turut. Dulu aku merasa terganggu banget karena dia mengawasi. Sekarang dia tidak lagi datang. Justru aku menjadi panik. Apakah nenek itu menyerah atau marah padaku? 2 hari lagi berlalu. Aku bertemu Liu Ruyan di atap. Secara tepat, aku mendengar suara dan mencarinya. Dia berdiri sendirian di tepi pagar. Membelakangi aku. Bahunya bergetar. Dia menangis. Gunung es menangis. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Di perusahaan, dia selalu menjadi orang yang paling stabil. Tidak gugup saat rapat. Tidak tertekan ketika klien bersikap sulit. Chansi mengganggu. Dia hanya menanggapinya dengan dingin. Liu Ruyan. Aku melangkah mendekat. Dia berbalik dengan cepat. Dia mengusap matanya dengan punggung tangan. Namun sudah terlambat. Aku sudah melihatnya. Pergi. Dia berkata dengan suara yang masih bernada hidung. Katakan padaku apa yang terjadi, tidak apa-apa. Kau menangis. Tidak apa-apa. Dia terdiam lama. Lalu dia mengucapkan 1 kalimat. Membuatku seketika mengerti semuanya. Nenek buyut sudah lama tidak datang menemuiku. Bukan karena beberapa hari terakhir tidak mengirim mimpi. Tapi memang sudah lama tidak menemuiku. Penjelasan ini hanya memiliki 1 kemungkinan. Hubungan antara dia dan nenek buyut. Tidak dimulai dari mimpiku itu. Kau sudah bisa melihatnya dalam mimpi sejak kecil. Liu Ruyan memutar kepala menatap mataku. Angin merah mengacak rambutnya. Dia tidak berkata apa-apa, namun ekspresinya sudah menjadi jawabannya. Kau bisa memberitahuku. Aku menjawab dengan keheningan lagi. Lalu dia membuka mulut. Suaranya lembut, seakan takut berbicara terlalu keras. Kata-kata itu seolah tidak ada. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia 5 tahun. Ayahnya menikah lagi dengan ibu tiri. Di permukaan tampak baik hati. Di depan orang lain, dia adalah istri dan ibu yang baik. Tapi setelah menutup pintu, wajahnya berubah.
Adik tirinya, Liu Rushuang, dipeluk erat di telapak tangan. Dia terasa berlebih di rumah. Nenek buyut sangat menyayanginya ketika masih hidup. Saat kecil, dia tinggal bersama nenek buyut selama 2 tahun. Nenek buyut mengajarinya menata rambut kepang, membuatkan telur rebus gula merah untuknya, menyandarkannya sambil menceritakan kisah lama. Setelah nenek buyut meninggal, Liu Ruyan mengira semuanya telah berakhir. Namun nenek buyut muncul dalam mimpinya, seolah-olah masih hidup. Setiap malam ketika dia menangis karena dimarahi ibu tiri, nenek buyut akan muncul dalam mimpi, menyandarkannya sambil berkata, "Gadis kecil, jangan takut, nenek buyut ada di sini." Jadi pada hari pertama kau mendengarkan kata-kataku. Saat nenek buyut mengirim pesan lewat mimpi, aku tidak menganggapnya aneh. Liu Ruyan menatapku. Air mata masih menetes di bulu matanya. Orang lain mungkin menganggapnya mimpi aneh. Namun bagiku, dia selalu ada. Aku berdiri di sana, ditiup angin. Pikiran berputar-putar. Hanya ada satu pikiran. Ini bukan nenek tua yang asal mengikat benang merah. Ini adalah seorang yang setelah mati masih berjuang melindungi anak yang paling ia sayangi. Liu Ruyan menghirup napas dalam-dalam, seakan ingin menahan emosinya. Nenek buyut berkata, dia telah mengamatimu lama. Dia berkata kamu adalah tipe orang yang membuatnya tidak perlu lagi bersikap keras. Aku terdiam lama, tidak mengucapkan kata-kata bijak, tidak berjanji manis seperti aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya berkata satu kata, oke. Kalau begitu, aku tidak akan membuat nenek buyut keliru menilai. Liu Ruyan terdiam sejenak lagi, lalu ia tersenyum. Bukan senyum tipis seperti di acara perusahaan, melainkan senyum dengan hidung masih memerah. Air mata belum sepenuhnya kering, namun senyum yang tak dapat menahan sudut bibir mengangkat. Detak jantungku lebih tidak stabil daripada server perusahaan yang down. Sudahlah, tidak akan kujelaskan lagi. Pokoknya saat itu seluruh diriku seperti server yang down. Telingamu memerah. Dia berkata angin berhembus tanpa terasa. Itu berarti dingin? Ya, sekarang 28 derajat. Kau terlalu banyak mengurusi. Kasih sayang tetap kasih sayang. Masalah di perusahaan tidak berhenti hanya karena aku dan Liu Ruyan berdamai. Justru semakin meledak. Chanzi bertindak. Aku baru menyusun gambaran lengkap setelah kejadian. Dia menyuruh Shen Yuchu di belakang menggunakan nomor pegawaiku, mengunduh satu set data klien utama, lalu secara tidak sengaja menyebutnya di grup departemen. Akhir-akhir ini keamanan data harus ditingkatkan. Keesokan harinya Departemen Keamanan Informasi Perusahaan datang menemuiku. Catatan unduhan jelas tertulis nomor pegawaiku. Stempel waktunya Rabu malam minggu lalu pukul ke-9. Aku berkata bahwa malam itu aku sama sekali tidak berada di kantor. Aku sedang di luar mengurus klien. Apakah ada catatan akses pintu malam itu? Aku terkejut. Petugas lapangan langsung pulang. Tidak perlu kembali ke kantor untuk meng-swipe kartu. Saat itu aku hanya mengatur lokasi dengan klien lewat WeChat. Itulah alasan Chanzi memilih waktu itu. Berita menyebar. Seluruh departemen sedang membicarakan. Ada yang bersimpati, ada yang menunggu. Sebagian besar orang tidak mengatakannya secara terbuka. Tapi tatapan mereka pada aku sudah mengandung. Maksudnya, ternyata kamu tipe orang seperti itu. Dia masih canggung denganku karena rumor itu. Aku duduk di ruang rapat menunggu pertemuan kedua. Ponselku dibuka. Aku menggulirnya sekitar 20 kali. Pintu terbuka. Bukan orang dari Departemen Keamanan. Itu Liu Ruyan. Dia masuk. Duduk di seberangku. Kamu percaya padaku? Aku menanyakan, malam itu kamu tidak di kantor. Dia berkata itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Bagaimana kamu tahu? Karena malam itu, kamu mengirim foto barbeque di pinggir jalan di WeChat. Lokasinya di kota selatan. Dia menatapku. Kamu tidak pernah mematikan lokasi saat mengunggah ke Moments. Aku, wanita ini, ternyata begitu teliti melihat momentsku. Saat tim penyelidikan memanggil untuk wawancara, Liu Ruyan juga datang. Dia berkata di depan semua orang tim penyelidikan, nomor 10 adalah bawahan saya. Kebiasaan kerjanya, saya paling tahu bahwa penggunaan izin data olehnya sangat terstandarisasi. Saya bersedia menjamin hal ini dengan jabatan saya. Ruang rapat menjadi hening selama 3 detik. Aku duduk di luar pintu. Saat mendengar kata itu, reaksi pertama di kepalaku bukan rasa terharu. Tapi orang ini pasti gila. Reaksi kedua adalah,
Pilihan nenek buyut memang lebih dapat diandalkan daripada pilihanku sendiri. Bai Ningbing juga tidak berdiam diri. Dia menemukan waktu tepat unduhan data itu di sistem keuangan. Tepat sampai detik. Lalu ia mencocokkan dengan sistem kontrol akses perusahaan. Tidak ada catatan masuk dengan nomor badge saya pada periode itu. Namun ada catatan orang lain yang masuk pada Shen Yuchu jam 20:40 malam. Keluar pada jam 10:03. Bai Ningbing mencetak hasil ini. Membawanya ke departemen penjualan untuk difoto. Di depan He Qiang, saudaramu difitnah. Ini buktinya, bukankah kamu harus melakukan sesuatu? He Qiang membaca isi kertas itu. Wajahnya berubah beberapa kali. Akhirnya ia berdiri dan berjalan ke arahku. Ia memblokirku di koridor. Berdiri 3 detik tanpa berkata apa-apa. Lalu ia meraih leherku. Suara serak saudara. Maaf, aku menolak dia. Sudah cukup. Jangan bersikap lemah. Dia menghirup napasnya. Aku juga menghirup. Tolong bantu. Karena bukti tentang pria itu terungkap. Namun Chan Zi telah mengelola perusahaan selama bertahun-tahun. Dasarnya sangat kuat. Satu catatan akses pintu saja tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Tim penyelidikan perlu verifikasi lebih lanjut. Dan dia jelas sudah menyiapkan jaringan kegiatan untuk menekannya. Hal ini terhenti di sini. Sampai nenek buyut kembali muncul. Nenek buyut yang diam selama 8 hari muncul pada suatu malam Rabu. Secara bersamaan muncul dalam mimpi keempat orang. Aku menyadari diri berada di sebuah ruang tamu tradisional. Di atas meja 8 dewa dan altar masih ada dupa yang menyala. Di sampingnya berdiri Liu Ruyan, He Qiang dan Bai Ningbing. Keempatnya saling menatap. Nenek buyut duduk di atas meja 8 dewa. Di depannya ada teko teh, mengenakan jaket bordir abadi itu. Ekspresinya serius seolah akan memulai pertemuan penghakiman. Dia mengambil mangkuk teh dan meneguk. Nenek tua, beberapa hari ini tidak datang menemuimu. Bukan berarti tidak peduli, tapi pergi menyelidiki kasus. Bai Ningbing berbisik kepada Liu Ruyan. Nenek buyutmu, ini membuka kantor detektif dunia gaib. Liu Ruyan, jangan bicara. Telinganya tajam. Nenek buyut memang mendengar. Dia melirik Bai Ningbing. Gadis kecil Bai. Kamu agak kasar saat berbicara, tapi otaknya cerdas. Aku suka. Bai Ningbing. Dia terkejut karena pertama kali dipuji. Nenek meletakkan mangkuk teh. Mulai merencanakan. Pria cantik bernama Chan. Bekerja sama dengan gadis Shen. Urusan data diatur olehnya. Gadis Shen melaksanakan catatan akses kalian itu benar. Tapi itu saja tidak cukup. Dia mengeluarkan sesuatu dari lengan. Aku menatapnya. Sebuah ponsel. Ada ponsel di dunia bawah. Nenek memutar mata. Kamu pikir aku tidak melihat hal-hal dunia atas? Ini adalah catatan obrolan Shen Yuchu. Percakapan antara dia dan Chan Zi. Dia memutar ponselnya untuk kami lihat. Pesan-pesan di layar jelas sekali. Chan Zi meminta Shen Yuchu menggunakan nomor pegawai 10 untuk tugas. Bagaimana menyebar catatan unduhan. Bagaimana menyebarkan rumor. Keempat kalian besok kerjasamalah dengan baik. Jangan mengotori muka istri. Nenek mengangkat mangkuk teh dan meneguk lagi. Terutama kamu. Dia menatap He Qiang. Nenek mengangguk puas. Bagus. Tidak ada yang pernah menjadi tentara. Karena aura Anda terlalu kuat. Bai Ningbing menutup mata dan menghela napas. Nenek selesai menugaskan. Terakhir dia melirik Liu Ruyan. Ekspresi nenek berubah. Tidak lagi tampak cerdik mengatur segala. Tapi menjadi orang tua biasa. Melihat anak yang paling dicintainya, rasa bangga sekaligus berat hati. Gadis, nenek membantumu kali ini. Mata Liu Ruyan langsung memerah. Jangan menangis, nenek buyut. Nenek buyut tersenyum sambil melambaikan tangan. Lalu menangis kembali. Sekarang selesaikan urusan penting dulu. Mimpinya terbangun. Jam 3 pagi. Aku menatap langit-langit. Di telingaku masih bergema kata nenek buyut itu. Membantu kamu kali ini. Kali terakhir berarti tidak akan ada lagi di masa depan. Namun sekarang bukan saatnya bersedih. Kata nenek buyut memang benar. Selesaikan dulu urusan penting. Malam yang sama, Chan Zi juga bermimpi. Nenek buyut tidak bersikap sopan padanya. Tidak ada meja 8 dewa. Tidak ada teh. Tidak ada percakapan. Dia berdiri di samping tempat tidurnya tanpa bergerak atau berbicara. Memandangnya. Lalu mimpi itu mulai diputar. Dia menyuruh Shen Yuchu memalsukan data dan menyebarkan rumor. Setelah dikejar Liu Ruyan dan ditolak, ia marah dan malu. Setiap adegan seperti film dokumenter. Putar ulang dalam definisi tinggi.
Chanzi ketakutan hingga berkeringat dingin, lalu terbangun dengan jelas. Keesokan harinya ia bermimpi hal yang sama lagi. Hari ketiga tetap begitu. Namun ketika nenek buyut datang untuk ketiga kalinya, ia menambahkan konten baru. Dia mulai memutar semua perbuatan bersalah yang pernah ia lakukan. Tidak hanya terhadap nomor ke-10, tetapi juga pencapaian yang ia curi sejak mulai bekerja, beban yang ia lemparkan ke orang lain, rintangan yang ia buat secara diam-diam. Sebuah kronik lengkap kejahatan Chanzi, diputar dari awal sampai akhir. Putar berulang satu lagu. Nenek buyut tetap tidak berbicara, hanya berdiri di sana menatapnya, seolah berkata bahwa setiap tindakanmu dilihat orang. Pagi hari ketiga, Chanzi datang ke kantor dengan 2 lingkaran hitam di bawah mata. Di tangannya, memegang kopi yang tumpah. Sepanjang jalan tidak menyadarinya. Jam 9 pagi, tim penyelidikan baru saja duduk, bersiap melanjutkan wawancara. Pintu kami terbuka. Chanzi berdiri di pintu. Kemeja pertama kali tidak dipadukan dengan dasi yang rapi. Rambutnya yang miring juga berantakan. Tidak perlu diselidiki lagi. Suaranya serak seperti kertas pasir. Itu perbuatanku. Seluruh ruangan hening. Sementara itu, kami berempat sudah berada di posisi sesuai rencana operasi nenek. Bai Ningbing menyerahkan catatan kontrol akses dan laporan analisis cap waktu keuangan kepada tim penyelidikan. He menekankan lokasi kerja lapangan saya hari itu serta catatan komunikasi dengan klien. Liu Ruyan dirapat menggunakan PPT untuk menata rantai bukti. Menjelaskannya dengan jelas. Awalnya saya bertanggung jawab untuk menegur Chanzi secara langsung. Namun dia sendiri duluan runtuh. Agar saya tidak perlu turun tangan. Wajahnya berubah warna. Ingin melarikan diri. Bai Ningbing membuka ponselnya dengan tenang. Dia memanfaatkan saat belum terjadi pertengkaran. Sudah menyiapkan screenshot Shen Yuchu yang menyebarkan rumor di grup gosip. Semua telah dibackup. Mau lari kemana? Senyuman Bai Ningbing yang tersenyum lebar membuat tulang belakang saya merinding. Mau saya bantu mengingat apa yang kamu kirimkan? Shen Yuchu langsung lemah di kakinya. Chanzi mengundurkan diri. Shen Yuchu dipecat. Aku memulihkan reputasiku. Saat keluar dari ruang rapat, He Qiang menepuk bahuku. Nenek luar biasa. Bai Ningbing mengomentari dengan jijik dari belakang. Bisa nggak kamu tidak begitu kasar? He Qiang mengubah kata-katanya. Nenek, pahlawan wanita. Bai Ningbing memutar matanya, tapi sudut bibirnya terangkat. Setelah badai reda, kantor kembali pada tatanan normal. Bagaimana aku menjelaskan hubunganku dengan Liu Ruyan? Semua orang mengerti tanpa perlu dikatakan. Tapi tidak ada yang mengatakannya secara jelas. Mimpi yang dikirim nenek adalah karena pengaturan organisasi. Namun perasaan tidak bisa sepenuhnya diatur oleh organisasi. Harus lewat prosedur resmi, kan? Jadi kami berada dalam keadaan yang sangat rumit. Bukan sekadar rekan kerja, bukan teman, bukan kekasih. Tapi lebih dekat daripada semua itu digabungkan. Suatu malam saat lembur, hanya kami berdua di kantor. Saat dia menggosok lehernya, lengan terangkat. Bagian bawah kemeja terangkat sedikit. Aku melihat sepotong kulit di bawah tulang selangka. Lalu aku memutar kepala. Dengan cepat. Sangat cepat. Cepat yang mencurigakan. Kamu lihat apa? Dia bertanya. Lihat laporan. Laporan ada di sebelah kirimu. Kamu tadi melihat ke kanan. Aku tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Dia tidak membongkar rahasiaku. Tapi nada akhir N itu sedikit naik. Telingaku terasa terbakar sepanjang malam. Di sisi He Qiang juga ada perkembangan. Bai Ningbing akhirnya setuju makan malam sendirian bersamanya. He Qiang menyiapkan kemeja selama 3 hari untuk ini. Dia mengganti 5 buah. Akhirnya memakai yang pertama. Karena Bai Ningbing mengirim WeChat mengatakan, apapun yang kamu pakai, tetap sama. Cepat keluar. Aku lapar. Kakinya lemas saat dia pergi. Setelah kembali, aku tanya bagaimana. Matanya merah mengelupas. Dia bilang, aku baik-baik saja, baik-baik saja. Penilaian itu hampir setara dengan nilai penuh dalam kamus Bai Ningbing. Semua orang bergerak ke arah yang baik, tapi aku tahu masih ada satu hal yang belum datang. Nenek tua berkata, terakhir kali bantu kali ini. Terakhir kali, kapan dia akan pergi? Jawabannya adalah dini hari Sabtu itu. Liu Ruyan dalam mimpi bertemu nenek tua. Nenek tua tidak duduk di depan meja 8 dewa. Tidak ada sikap mengatur strategi. Dia berdiri di tempat yang sangat terang, mengenakan jaket bordir itu. Jepit perak berkilau dalam cahaya. Dia tersenyum pada Liu Ruyan. Nona, mulai sekarang ada yang melindungi kamu.
Aku harus pergi. Liu Ruyan dalam mimpi menangis tak bisa berkata-kata, hanya bisa menggelengkan kepala. Nenek tua mendekat, menyentuh kepalanya, dengan gerakan yang sama persis seperti saat kecil. Anak bodoh, aku tidak menghilang, aku hanya tidak perlu khawatir lagi. Jaga dirimu baik-baik. Nenek buyut pun tenang. Kamu ingin memeluknya, tapi tanganmu menembusnya. Bayangan nenek buyut mulai memudar. Nenek buyut mengangguk, jangan lagi menangis. Kamu sudah dewasa. Nenek buyut tertawa sambil memarahi. Suaranya sudah jauh. Kalau bocah bau itu berani mengganggumu, aku bisa kembali kapan saja untuk memukulnya. Kamu terbangun sambil menangis. Jam 4 pagi, kamar sangat gelap. Selimut di sebelah bergerak sedikit. Aku berbalik. Jangan tanya kenapa aku di sini padahal hubungan sudah jelas. Apalagi dia sedang stres belakangan ini. Aku tidur di lantai, kamar tidurnya menemani. Tidur di lantai. Ada apa dengan tidur di lantai? Suaraku masih mengantuk. Dia tidak berkata apa-apa. Aku mendengar suara Ishak. Aku tidak menanya apa yang dia impikan. Karena aku kira-kira sudah menebaknya. Aku bangkit dari lantai. Duduk di tepi tempat tidurnya. Memberikan tisu kepadanya. Dia mengambil tisu itu. Menangis lama. Aku duduk di sana. Tanpa mengucapkan sepatah kata. Kadang tidak perlu berkata-kata. Keberadaan saja sudah cukup. Saat cahaya pagi mulai muncul di luar jendela, suara tangisnya perlahan berhenti. Tanggal ke-10. Terima kasih. Terima apa? Makasih nenek buyut. Dia tersenyum. Dengan nada hidung. Dia pasti lagi melotot matanya. Biarkan saja dia melotot. Cara dia melotot itu cukup menarik. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Aku bersama Liu Ruyan kembali ke rumah lamanya. Rumah tua keluarga Liu terletak di pinggiran kota. Kuil keluarga tidak besar, tapi dibersihkan dengan rapi. Pahatan nenek buyut terletak di foto hitam putih paling atas. Nenek tua tampak serius. Berbeda jauh dengan sosoknya dalam mimpi yang galak sekaligus melindungi. Aku berlutut di atas bantal lantai. Dengan khidmat, aku menundukkan kepala 3 kali. Nenek buyut, aku berkata, suaranya hanya aku dan pahanya yang mendengar. Cicit perempuan Anda, aku mengambil alih. Kebiasaan suka ngomong berlebihan. Jika aku tidak bisa mengubahnya, jika aku dipukul, aku mengakui, jangan khawatir. Di sebelah terdengar tawa ringan. Liu Ruyan berdiri di samping tanpa berkata, namun matanya kembali merah. Di pintu masuk kuil terdengar keributan. Hek yang ditarik masuk oleh Bai Ningbing. Ayo cepatlah. Bai Ningbing sambil menariknya, sambil mengabaikanku. Aku gugup. Aku belum pernah berdoa kepada leluhur orang lain. Nanti kau harus melakukannya. Latih dulu. Bai Ningbing menyadari apa yang dia katakan. Wajahnya memerah, melepaskan tangannya, berpura-pura melihat pasangan kalimat di dinding. Lalu berlari ke bantal lantai dengan kecepatan yang belum pernah kulihat. Bam bam bam, 3 dentuman. Suara benturan lebih keras daripada suaraku. Nenek buyut, tolong tenangkan hati Anda. Suaranya bergetar. Bai Ningbing, aku akan merawatnya dengan baik. Bai Ningbing menendangnya dari belakang. Siapa yang menyuruhmu memanggil nama lengkapku di depan leluhur orang lain? Aku menatap adegan itu dan tertawa. Aku mengangkat kepala melihat foto hitam putih nenek buyut di atas altar. Hek yang bergumam di sebelah. Nenek buyut, apakah aku bisa kurang dimarahi di masa depan? Bai Ningbing memaki aku sekali. Anda memaki aku sekali dalam mimpi. Aku tak tahan dengan kerusakan ganda. Bai Ningbing memberi tendangan ringan kepadanya dari belakang. Kapan aku memaki kamu? Kau minggu lalu bilang aku memakai kemeja ke agen properti. Itu memang fakta, bukan makian. Liu Ruyan mendekat, lengannya menyentuhku. Aku menunduk melihatnya. Dia tidak menatapku, tapi sudut bibirnya melengkung. Di aula keluarga sangat sepi. Sinar matahari masuk dari pintu, menerangi foto hitam putih nenek buyut. Aku menatapnya lama. Rasanya selalu seolah sudut bibir nenek di foto itu terangkat. Aku mengusap mata, lihat lagi. Masih wajah serius itu. Tapi aku tahu dalam hati, nenek buyut puas.